Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Astra Internasional ya. Yang di perdagangan hari kemarin rontok ya 9,75% atau 495. Ini adalah ex-date ya setelah pengumuman dividen di hari sebelumnya. Cum date-nya tanggal berapa ini? Tanggal 13 Mei, ex-date-nya 14 Mei. Ya, ex-date-nya hari kemarin ya, makanya rontok. Dan rontoknya pun lebih besar dari dividennya teman-teman ya. Ini rontoknya 421, dividennya rontoknya 495, dividennya 421. Jadi kalau teman-teman masuk ke Astra di harga beberapa hari sebelum dividen ya rugi teman-teman. 3 bulan sebelumnya aja ini masih harga di sekitar 5.000 ya. Nah, 6 bulan malah 5.700. 1 tahun malah hampir 6.000 ya harganya ya. Jadi Astra ini memang trennya sedang turun teman-teman. Sedang turun. Kalau 3 tahun coba kita lihat. 3 tahun, oh ini 3 tahun fluktuatif ya. Jadi ada potensi untuk Astra ini memang kalau turun dalam ya, kemudian setelah itu naik ya, naiknya tinggi. Astra di tahun 2021 ini di bulan Juli itu paling rendah, kemudian mulai naik sampai mendekati akhir tahun ya, di sekitar bulan apa ini ya, mungkin September atau Oktober ya. Tapi kalau di tahun 2022 juga hampir sama, tapi naiknya di bulan Agustus mungkin ini ya, Agustus, habis itu langsung turun lagi. Nah, ini tahun 2024 ini Astra itu masih tertekan ya, masih turun terus. Bahkan ada yang, oh ini udah hampir sama dengan harga ini ya, 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi udah cukup rendah ini Astra. Nanti kita cek ya secara teknikal apakah kita sudah boleh masuk atau nunggu turun dulu ya. Kalau secara triwulan pertama 2024 memang agak turun ya, dari 215 ke 184. Sehingga dikhawatirkan IPS-nya tahun 2024 turun ya. Di 2022 ini 169, 2023 215, 2024 184. Ini agak turun ya. Dividen lumayan rutin teman-teman ya, walaupun nggak terlalu besar ya. Astra ini dividennya kalau dibandingkan harga sahamnya sekarang berapa ini, 421 dibagi ya, hampir 8% mungkin ya. Net profitnya masih bagus, 7 triliun. Equity 207, sales 81 triliun, dividen yield 11,33% ya. Lumayan nih sebenarnya. Ini kalau mantul lagi lumayan ini Astra. Kalau mantul di sekitar 4.700 saja udah cuan ini yang pegang Astra. Hutangnya juga nggak terlalu besar ya. Pembayaran dividen itu 30 Mei ya, nanti 30 Mei paling tidak dapat uang cash yang pegang Astra. Nah ini turunnya cukup dalam nih, sempat di harga tinggi itu 5.200,
Sebelumnya 5.400. Coba kita cek 2023 bagi dividen bulan apa ya? Mei ya, ini ya. Ternyata Astra itu besok aja 2 hari setelah kumdit itu udah naik teman-teman. Jadi kesempatan ya untuk saat terkoreksi ya nih. Secara stokastik pasti ya udah turun ya ini. Kita cek 2022 ini mungkin ya. Sebentar, 2022 itu dividennya April, 28 April. Mei ini ya, 28 April turun 7%, habis itu naik, terus naik lagi. Nah, nanti saat naik ini pertimbangkan untuk jual ya teman-teman nih. Kalau udah ini yang pegang Astra ya, siapa tahu skenario nya hampir sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya ya. Coba kita lihat teknikalnya. Foreign kemarin, masih jualan 1 juta lot. Linger masih turun. Masih dipatah ya ke bawah ya, ini tekanan jualnya cukup tinggi. Sama oscillator juga, hanya RSI stokastik aja ini yang udah mulai bisa ya. Tapi tunggu pantulan teman-teman ya. Nanti saat mulai hijau dengan volume yang cukup tinggi, nah ini teman-teman boleh masuk ya. Teknikalnya di bawah MA5. Jadi masih downtrend ya. Hampir 10% ya koreksinya ya. Ya itulah untuk ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil dividen itu harus dipertimbangkan ya jebakannya ya dividen. Kecuali kalau teman-teman mau pegang suatu saham dalam jangka lama ya, ambil dividen nanti harganya turun, beli lagi di bawah, ini kan nggak masalah. Jadi nanti harga rata-ratanya lebih rendah ya, terus nanti diputar lagi seperti itu, dapat dividen lagi, beli lagi di harga bawah, itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman cuma memanfaatkan momentum sesaat ya, misalnya 3 bulan sebelumnya beli saham, nanti diharapkan sebelum kumdit harganya naik kita jual, itu ya cukup riskan ya, seperti Astra ini. Ini mulai akhir April itu di 4.800. Nah, dijualnya di sini ya, makanya nih sahamnya sudah nggak bisa naik lagi ya, karena di sini udah mulai dijual nih 5.200. Terendah ini berapa ini? 4870, 5275. 4870.
ya 8% ya. Udah hampir sama dengan dividennya ya. Ya, Astra ini sebenarnya secara fundamental masih cukup bagus, teman-teman. Cuman kenapa ini sahamnya turun? Tapi kalau lihat sejarahnya Astra ini ya, ini kalau 3 tahun ya memang dia turun habis itu naik ya. Jadi bisa dipertimbangkan juga untuk spekulasi buy ya. Siapa tahu dia bisa naik sampai tinggi lagi. Apalagi kalau nanti Astra bikin inovasi misalnya apalah. Nah ini ya, karena penjualannya turun ya. Penjualan turun tapi pangsa pasarnya masih lumayan bagus ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Astra nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan hanya sekedar ikuti rumor atau isu ya. Jangan sampai terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.